Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi. Tadi kita sudah melihat bagaimana paket pengantar dialog kita pada pagi hari ini disenggol. Wah, Jokowi langsung bereaksi, sabar ada batasnya. Begitu. Tapi kenapa senggolan kali ini ya yang membuat Jokowi geram? Kita akan tanya ke narasumber kita yang sudah hadir di studio. Kita kenalkan satu-satu meskipun sudah dikenal, kenalkan lagi. Ada Bang Freddy Alex Damanik, Wakil Ketua Umum Relawan Poja. Selamat pagi Bang Freddy. Selamat pagi Bang Freddy. Kemudian ada Bang Ferdinand Hutayan, politikus PDIP. Selamat pagi Bang Ferdinand. Selamat pagi Bang Ferdinand. Kemudian ada Mas Ahmad Herul Umam, analis politik Universitas Paramedan Jakarta. Pagi Mas Philip. Gitu. Saya langsung mau ke Bang Ferdinand. Bang Ferdinand, Iya. Peluru belum ditembak. Tapi arah pistol sudah tahu semua mengarah kemana, begitu. Jadi siapa yang kemudian datang untuk melakukan lobby-lobby itu? Iya, kalau kita bicara nama orang atau siapa person yang datang tersebut kan tidak mungkin kita buka sekarang. Karena kalau kita sampaikan sekarang itu kan pasti akan dibantah dan kemudian masuk ke ranah yang kita tidak inginkan nanti jadi urusannya berbeda. Jadi soal fitnah atau tidak fitnah. Kita menyampaikan hal tersebut dalam artian kita memberikan clue sebuah peristiwa yang pernah terjadi. Kita ingin publik tahu bahwa peristiwa yang menerpa sekjen kami Pak Hasto ini terjadi bukanlah murni penegakan hukum. Tetapi ada situasi yang tidak diketahui oleh publik terjadi di balik ini semua, yaitu intervensi dari pihak-pihak tertentu yang tidak suka dengan sikap Pak Hasto yang memang ekstrim dalam memperjuangkan kebenaran. Dan beliau termasuk salah satu tokoh yang sangat kita kagumi di partai, bahwa beliau tegas, bicaranya lugas dan tidak mencela-mencela ya. Dan beliau bersikap terhadap apa yang menjadi sikap politik Pak Jokowi, memilih berseberangan dengan PD Perjuangan dan akhirnya harus mencabut KTA Pak Jokowi dari PD Perjuangan dan memecat beliau dari partai. Dan ini tampaknya tidak disukai oleh Pak Jokowi yang memang dari beberapa waktu disinyalir ada agenda-agenda tertentu yang ingin mengganggu Kongres PD Perjuangan. Jadi ini kan kaitannya luas ya, tidak hanya semata soal bicara suka tidak suka dengan Pak Jokowi, tetapi Pak Sekjen kami ini ingin mengamankan partai dari upaya gangguan-gangguan dari pihak manapun. Jadi harus dilakukan langkah-langkah strategis dan taktis untuk meminimalisir gangguan terhadap Kongres tersebut. Salah satunya adalah memberhentikan Pak Jokowi dari keanggotanya di PD Perjuangan. Jadi itu yang terjadi. Maka respon balik mungkin dilakukan oleh Pak Jokowi yang kita tidak lihat tangan beliau bekerja, tetapi apa yang disampaikan oleh senior saya Bang Deddy Sitorus kemarin itu pernyataannya bahwa ada yang mendatangi. Dan di situ kan jelas yang didatangi itu adalah partai. Dan yang melihat itu kan bukan satu orang karena pertemuannya tidak dilakukan di ruang gelap gulita. Tetapi ada yang mengetahui lebih dari satu, lebih dari dua, lebih dari tiga orang. Perwakilan itu merupakan lingkaran dari Pak Jokowi atau seperti apa? Yang kita ketahui bahwa orang ini adalah sosok yang memang lingkarannya Pak Jokowi ya. Tetapi kalau memang Pak Jokowi merasa difitnah, ya saya pikir ya semoga saja silakan Pak Jokowi mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu, dan justru bagi kita nanti itu akan menjadi sebuah jalan untuk membuka kebenaran di hadapan publik yang lebih luas ketika masuk ke ranah penegakan hukum. Kalau contohnya Pak Jokowi mendatangi polisi terus membuat laporan dirinya difitnah, ya tentu kita dengan senang hati akan mengungkapnya di hadapan penegak hukum. Tidak membukanya di luar karena berpotensi tadi ya untuk menjadi fitnah. Kita kan dituduh fitnah nanti kalau kita buka sekarang. Karena kalau kita sampaikan, yang bersangkutan pasti akan membantah. Oh tidak gitu kan. Tetapi yang jelas bahwa di dalam hukum itu kan kesaksian satu orang pasti kalah dengan kesaksian 2-3 orang. Tapi Bang Ferdinand, PDIP apakah mengartikan ini utusan memang diminta oleh Jokowi atau tidak? Bagi kita tidak ingin masuk di dalam perdebatan apakah itu diminta Pak Jokowi atau inisiatif orang ini yang datang. Bagi kami bahwa yang kami ketahui beliau itu adalah lingkarannya Pak Jokowi datang ke kami, artinya tidak mungkin dia berani datang tanpa restu dari Pak Jokowi. Itu yang kita maknai karena kalau disebut inisiatif atau disuruh nanti kita jadi bias ya. Bagi kami meyakini beliau tidak akan berani datang tanpa restu dari Pak Jokowi. Tanpa itu restu yang kita pegang. dari Pak Jokowi, tanggapannya. Ya, ini kan PDIP ini spesialis yang begini-begini. Spesialis apa nih Bang? Drama atau politisasi? Framing, ya, narasi-narasi yang menyudutkan begini, bahkan narasi kebohongan, ya, fitnah-fitnah. Ini terutama selama kasus Hasto ini. Ini kan jelas politisasi hukum, ya.
kasus Hasto murni hukum, ya kemudian dimainkan ya seolah-olah ini kasus politik. Percayalah, nggak ada ini sebelum-sebelumnya polanya sama ini. Polanya sama, kemarin buka dokumen, kagak ada itu. Kita tunggu aja ini nih. Tapi Bang, kenapa Pak Jokowi baru bereaksi saat ini dari banyaknya senggolan yang diberikan PDIP? Ada batasnya kesabaran itu. Terus begini diuyo-uyo, terus. Apakah karena benar utusan ini adalah orang dekatnya beliau? Kan saya udah bilang, percayalah, gak ada ini omong kosong semua ini. Omong kosong. Bang, gimana omong kosong? Enggak lah, jadi begini, saya harus menyampaikan, publik harus paham. Saya mau mengutip pernyataan orang bijak. Kita tidak perlu meminum semua air laut untuk mengetahui laut itu asin. Ya, kalau kita melihat statement dari PD Perjuangan dengan Pak Jokowi lebih banyak mana statement dari PD Perjuangan dan Pak Jokowi yang patut diragukan. Saya mengatakan bahwa Pak Jokowi ini tidak memiliki kredibilitas yang baik tentang kejujuran. Pak Jokowi ini tidak memiliki kredibilitas yang benar, yang baik untuk berbicara tentang kebenaran. Karena dari riwayat jejak digital beliau menyampaikan banyak pernyataan ternyata tidak benar, bahkan kalau bisa kita sebut adalah bohong. Mulai dari investor yang ratusan ke IKN, mulai tentang Mas Gibran yang beliau bilang umur baru 2 tahun, nggak mungkin, ternyata jadi juga jadi cawapres. Jadi banyak selain itu statement-statement Pak Jokowi yang terindikasi tidak jujur atau berbohong. Jadi sementara PDI Perjuangan belum satu pun statementnya yang bisa dikategorikan kebohongan. Kenapa belum diungkap faktanya? Ada waktunya kalau sudah masuk ke ranah hukum. Kalau Pak Jokowi bilang ada kesabarannya, sama PDIP juga ada kesabarannya. Kan begitu aja. Tapi kemudian Mas Freddy melihat bagaimana langkah selanjutnya dari Pak Jokowi yang sejauh ini kan masih diam. Tapi kan kalau dibilang kesabaran setipis tisu begitu. Apa mau menggugat? Begitu. Ya kita tunggu saja. Bisa aja upaya hukum, langkah hukum. Tapi kan tentu akan dikaji semua. Ini kan saya bilang tadi, ya seorang Deddy Sitorus, ya PDIP itu kan juga pinter ya. Dia kan nggak nunjuk juga ini. Ya nggak nyebut Pak Jokowi, semua dikaji. Cuman kan saya bilang ini kan cuman framing. Polanya sama. Ya polanya sama. Sepanjang kasus Hasto ini ada nggak yang bisa dibuktikan omongannya? Nggak ada. Nggak ada. Semua hanya mau menyudutkan Pak Jokowi, membangun opini publik ya, seolah-olah bahwa kasus Hasto ini benar. Kriminalisasi. Padahal ini kasus hukum yang dipolitisasi. Udahlah, fokus aja berjuang di pengadilan. Kemarin udah nambah pengacara, fokus aja fight. Saya khawatir jangan-jangan PDIP ini takut ya, semakin terungkap ini di persidangan, jangan-jangan semakin banyak pihak yang terlibat, terungkap, jangan-jangan ada kasus-kasus lain yang mau ditutupi. Apa? Enggak ada. Ya, jangan-jangan kita lihat aja. Tapi kalau misalnya memang Pak Jokowi ini ingin melakukan langkah hukum, misalnya gugatan hukum, apakah ini artinya dia masih memposisikan dirinya sebagai yang mengontrol kekuasaan begitu? Bukan, Pak Jokowi kan udah nggak mengontrol kekuasaan lagi, nggak presiden lagi. Tapi kan dia, apapun ceritanya dia presiden 2 periode. Artinya walaupun dia tidak memiliki partai seperti PDIP, ya, tapi kan dia masih mempunyai juga sisa-sisa kekuasaan, ya. Jadi bukan barang kosong ini barang. Rakyat masih mencintai dia 80%. Jadi tadi disampaikan katanya rakyat lebih percaya PDIP daripada Pak Jokowi. Itu kan omong kosong lagi kan. Tapi Mas Freddy kemudian bahwa memberikan reaksi Pak Jokowi ini terhadap statement, apakah memang perlu dilakukan reaksi-reaksi itu? Mengingat harusnya udah santai-santai aja kalau memang ini omongan tidak bisa dibuktikan begitu. Nanti jawabnya Mas. Kita komrek dulu. Sesaat lagi pemirsa.